ketika kita menjalankan sunnah di zaman sekarang, itu jangan heran ketika kita dianggap aneh, dianggap asing, dikucilkan, dianggap kok ini beda dengan kami. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa Islam itu pertama turun dalam keadaan asing. Dan nanti kata Rasul akan menjadi asing. Tetapi Rasul menyebutkan dan beruntunglah orang yang dianggap asing. Itu Rasul yang menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Ibnu Majah yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban." Islam itu awal mulanya asing kata Rasul. Wa sayaudu ghariban, dan nanti akan kembali menjadi asing. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang yang dianggap asing tersebut ya. Jadi jangan heran ketika kita menjalankan sunnah, misalnya kita memanjangkan jenggot ya, artinya yang punya jenggot itu tidak dipotong ya, tidak digundul. Maka nanti akan ada orang yang mengolok-olok, kan banyak sekarang orang yang mengolok-olok, itu jenggotan kayak kambing, kayak tusuk sate, kayak teroris dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok katanya ya. Itu ada yang menyebutkan demikian. Jadi jangan heran ketika kita menjalankan sunnah, kata Nabi akan dianggap asing, akan dianggap aneh. Atau contoh yang lain, ketika seorang perempuan memakai cadar, itu orang-orang pada ngeliatin, pada melotot, dianggap asing. Ini perempuan apa? Pakaiannya hitam-hitam, memakai cadar. Dan ini kami mengalami ya. Kami kan kalau kemana-mana selalu naik motor ya. Istri kami pakai cadar, anak perempuan kami memakai cadar. Itu orang kalau melihat itu kayak asing banget melihat ini orang pakai cadar, anaknya pakai cadar, ibunya pakai cadar, ayahnya jenggotan. Padahal kalau dia ingin belajar, misalnya bagaimana sih hukum cadar, jangan menurut mazhab yang lain, buka dulu menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana pendapat ulama-ulama Syafi'iyah mengenai cadar? Silakan, nanti akan ketemu puluhan ulama bukan hanya mensunahkan tetapi mewajibkan ya. Meskipun jumhur ulama mengatakan cadar itu adalah sunnah bukan wajib. Tetapi kalau lihat fatwanya ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, antum akan ketemu hukumnya sendiri bukan sunnah nanti tetapi wajib ya. Dan banyak nanti seperti mengangkat kain di atas mata kaki. Itu kan sekarang diolok-olok, disebut kaum cingkrang, itu Wahabi kaum cingkrang katanya. Jadi orang yang menjalankan sunnah, sunnah itu perbuatan Nabi ya, karena sunnah itu kul ma udhifa ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi sunnah itu salah satunya ya yang dilakukan oleh Nabi atau yang diperintahkan oleh Nabi. Nah ketika seorang menjalankan sunnah itu di zaman sekarang itu dianggap aneh, dianggap asing. Ada ibu-ibu memakai cadar, itu orang-orang pada aneh. Itu manusia atau ninja, pakaiannya hitam-hitam. Tetapi ada ibu-ibu yang tidak memakai kerudung, itu jangankan memakai cadar, kerudung saja dia tidak pakai, pakaiannya seksi, celananya di atas lutut, dianggap biasa. Melihat bapak-bapak jenggotnya panjang, itu dianggap aneh. Itu orang serem banget, jenggotnya panjang banget. Tetapi kalau melihat laki-laki kumisnya tebal, jenggotnya habis sama sekali dicukur, itu dianggap biasa. Ini kan bertentangan. Padahal Nabi memerintahkan apa? Panjangkan jenggot, cukurlah kumis, bukan sebaliknya. Jadi perbuatan yang sudah jelas-jelas sunnah Nabi, ini sekarang diolok-olok, dicemooh, dicaci maki dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan, ketika kita menjalankan sunnah di zaman sekarang, jangan heran ketika kita dianggap asing, dianggap aneh, karena Nabi sudah menyebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama muncul asing dan nanti kata Rasul akan menjadi asing. Tetapi kata Rasul beruntunglah orang-orang yang dianggap asing ya.